Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya Diah Ratnasari dari kelompok 11 akan mempresentasikan dari makul PKPS yang bertema dampak sosial komersialisasi pendidikan. Nah, langsung saja. Dari latar belakang makalah yang saya buat adalah sebuah konstitusi yang memegang prinsip welfare state akan menempatkan hak ekonomi sosial dan pendidikan sebagai komponen inti di dalamnya. Ketiga hak tersebut akan saling bersinergi dengan beberapa hak lainnya yang terkait dengan kebebasan. Hal ini berarti bahwa hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan dan kesejahteraan harus saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan. Nah, salah satu contoh dapat dilihat dari adanya hak atas pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, pasal tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jika ditafsirkan dengan benar, maka makna yang terkandung di dalamnya memiliki konsekuensi negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, rumusan masalah yang saya ambil dari makalah tersebut adalah yang pertama, apa saja penyebab terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah apa saja bentuk komersialisasi pendidikan di Indonesia yang mendukung terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi. Nah, langsung masuk dalam pembahasan. Yang pertama, penyebab tingginya biaya pendidikan. Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang berkualitas dan perbaikan pengembangan jaringan pada sistem pendidikan. Nah, pencapaian tujuan tersebut mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya untuk memberantas yang buta huruf, namun juga untuk memberantas yang buta hati dan buta moral. Rakyat yang kurang mampu secara ekonomi pun juga bisa cerdas karena bisa mengakses pendidikan yang berkualitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ada beberapa penyebab tingginya biaya masuk ke perguruan tinggi di Indonesia adalah yang pertama, kurang pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang kedua. Pendidikan dasar masih cukup terbatas dan data dari Balitbank, Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Kementerian Agama pada tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni APPM untuk anak di usia pada jenjang SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% dari 20,3 juta siswa. Sedangkan dari golongan SLTP masih rendah, yaitu masih rendah yang berjumlah 54,8% dari 9,4 juta siswa. Selain itu, ternyata layanan pendidikan usia ini juga masih sangat terbatas, terutama yang dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah. Nah, yang kedua adalah biaya pendidikan. Masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan yang bermutu baik selalu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, kalimat ini sering kali muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk menganyam bangku pendidikan. Nah, biaya pendidikan yang semakin mahal tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBPS. Nah, MBPS di Indonesia ini pada realitanya lebih dimaknai dengan upaya untuk melakukan mobilisasi dana, sebab organ MBS ini adalah para pengusaha saja. Hutang luar negeri di Indonesia sebesar 35-40% dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong terjadinya komersialisasi pendidikan. Akibatnya apa? Sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban karena
Dana pendidikan terpotong sehingga tinggal 8% saja. Yang ketiga adalah rendahnya tingkat kesejahteraan guru yang berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FG2 atau disebut dengan Federasi Guru Independen Indonesia pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah, sedangkan sampai saat ini pendapatan rata-rata guru PNS adalah sebesar 1,5 juta. Apalagi guru bantu atau disebut dengan guru honorer hanya bisa mendapatkan 460 dalam 1 jam setiap mengajarnya. Nah, yang keempat adalah realisasi anggaran pendidikan yang masih sedikit, belum sesuai dengan kekuatan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Karena kewajiban pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan terlalu banyak pendidikan Indonesia yang tidak tersentuh oleh pendidikan anggaran untuk pendidikan dalam APBN maupun APBD. Memang telah ditetapkan sebanyak 20% untuk mengalokasi dunia pendidikan. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan. 10 tahun yang lalu barangkali biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi tidak akan terjadi beban orang tua sama sekali. Bahkan banyak sekali peserta didik yang dapat ikut ujian masuk dan hanya yang lulus dengan hasil terbaik yang dapat masuk di perguruan tinggi. Namun saat ini situasinya berubah. Yang memiliki modal besarlah yang dapat menikmati bangku kuliah. Dalam artian mereka yang mempunyai uang banyak yang bisa memasuki dalam jenjang perguruan tinggi, dialah yang mempunyai modal besar tersebut. Sedangkan yang tidak mempunyai modal untuk memasuki jenjang pendidikan yang tinggi, dia tidak akan bisa menikmati bangku kuliah. Nah, nantinya di kemungkinan peserta didik yang memulai jalur instan tersebut sebenarnya tidak memiliki kemampuan akademik sesuai standar perguruan tinggi tersebut. Berangkat dari asumsi ini, maka tidak akan heran jika kelulusan perguruan tinggi saat ini terkadang tidak dapat bersaing dalam dunia kerja berskala nasional maupun internasional. Nah, ada contoh kecilnya, ada seorang mahasiswa, dia tuh lulus dari universitas terbaik dan dia mengambil dari jurusan contohnya sarjana hukum. Namun pada saat dia sudah lulus dari kuliahnya tersebut, dari sarjana hukum tersebut, setelah lulus dia tidak bisa tidak bisa bersaing dalam dunia kerja. Malah terkadang ada lulusan sarjana hukum tapi kerjanya apa, karena dia tidak bisa mengolah bagaimana sih sekiranya saya dari lulus sarjana hukum bisa masuk dalam seperti masuk ke pengadilan agama sebagai pengacara. Nah, salah satu pernyataan tersebut itu sekarang tidak pernyataan seperti itu tidak menjamin bahwa kita dari lulusan sarjana hukum bisa menjadi pengacara dan bisa menjadi hakim pada sarjana tersebut. Nah,
Gak tau lah pokoknya itu. Jika ingin dicermati lebih jauh, sebenarnya pendidikan perguruan tinggi juga masih membutuhkan subsidi pemerintah. Pertimbangannya hanya satu, yaitu manfaat yang diperoleh dari lulusan perguruan tinggi sebenarnya dapat diberdayakan oleh negara untuk kembali memajukan masyarakat. Memang benar jika saat pemerintah memfokuskan memberikan subsidi pada pendidikan dasar, tapi sebaiknya yang diseimbangkan dengan kelanjutan pendidikan tingkat perguruan tinggi juga harus mempunyai tujuan utama agar jangan sampai menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin memburuk ke depan kehidupan di Indonesia. Anggaran memang menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya proses pendidikan. Nah, namun selama ini yang terlihat biaya pendidikan yang masuk perguruan tinggi meningkat tanpa adanya peningkatan kualitas maupun pelayanan. Nah, salah satu contoh ilustrasi kasus ibaratnya gini, ada seorang mengikuti ujian masuk dalam perguruan tinggi. Ia belum tahu jumlah biaya yang harus dibayarkan, karena menurut pihak perguruan tinggi biaya itu akan diketahui setelah pengumuman lulus dan tidaknya dalam ujian tersebut. Nah, setelah si A ini selesai menjalankan ujian tersebut, ternyata nama A tercantum dalam lembar kelulusan. Nah, pihak perguruan tinggi pun baru memberitahu biaya masuknya, ternyata jumlahnya cukup memberatkan si A dan keluarganya. Nah, orang tua si A tidak punya pilihan lain untuk berhutang kepada orang lain untuk membiayai anaknya untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Karena apa? Penerapan sistem pendidikan nasional di Indonesia juga bisa didukung oleh adanya sistem pendidikan yang sekuler atau materialistik. Sistem pendidikan seperti ini menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan memulai penguasaan sains dan teknologi dengan memiliki moral yang baik pula. Nah, sistem pendidikan yang material dan sekuleristik di negara juga mempunyai sistem sekuleristik tadi melahirkan sebagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Nah, itu penyampaian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau salah menyampaikan materi yang saya bawakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.